Bos-bos, di Berkah Wafa Farm ini, 4 ekor unta punuk 1 berhasil menyita perhatian warga. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun ikut penasaran. Di tengah usaha peternakan yang banyak orang anggap biasa saja, peternak di Mojokerto malah berani mengambil jalan yang jarang dilirik orang. Dan dari sinilah peluang besar itu pelan-pelan mulai terbuka. Sekilas memang terlihat seperti hewan yang sulit dirawat. Berdasarkan pengalaman pengelola peternakan ini, unta cukup suka dengan melimpahnya rumput di sini. Makanannya pun tak serumit yang dibayangkan banyak orang. Karena unta itu salah satu cukup bisnis yang mumpuni, nama untuk saat ini lebih mudah perawatannya daripada sapi. Dikasih makan rumput, comboran, ternyata mau, nggak ada kesusahan, aman lah. Semua ini bukan datang dengan mudah, bos. Pengelola Berkah Wafa Farm harus menempuh proses panjang untuk mendatangkan unta dari Australia. Beberapa tahun belakangan, negara Australia memang berhasil mengembangbiakan hewan yang berasal dari Jazirah Arab ini. Dan sekarang jumlah unta di sana sangat berlimpah. Izin pemasukan hewan khusus ini memakan waktu berbulan-bulan. Belum lagi resiko yang harus ditanggung. Sebab belum banyak orang yang berani mencoba ternak unta di Indonesia. Awalnya, Berkah Wafa Farm hanyalah peternakan sapi biasa yang sudah berjalan 2 tahun. Sampai akhirnya 2 bulan lalu, Faisal memberanikan diri membeli 7 ekor unta dari importir. Untuk potensi bisnis, saya rasa untuk unta sendiri itu saat ini menjadi salah satu bisnis yang perlu diterjuni, Mas. Daripada sapi, sekarang ini juga untuk mencoba bisnis unta. Siapa tahu kedepannya itu unta akan bisa beredar di Indonesia secara banyak, Mas. Keputusan itu sempat bikin banyak orang heran. Tapi justru dari keberanian mencoba sesuatu yang berbeda, usaha ini malah jadi pusat perhatian, bos. Dan di dunia usaha, kadang yang paling dicari orang bukan cuma produk bagus, tapi sesuatu yang unik, jarang ada dan bikin orang penasaran. Setiap hari peternakan ini selalu ramai didatangi warga. Ada yang datang dari luar kota, ada juga yang hampir tiap hari main ke sini. Kepenasaran warga ini tanpa sadar menjadi promosi paling kuat bagi Berkah Wafa Farm. Orang datang, merekam, lalu mengunggah ke media sosial. Dari situlah nama peternakan ini makin dikenal banyak orang. Faisal pun harus mengatur jam kunjungan agar unta tidak stres dan pekerja tetap bisa fokus merawat ternak. Untuk saat ini yang paling berat itu adalah gimana caranya unta ini bisa berkembang biak. Kalau sapi sendiri kan bisa suntik lewat IB. Kalau unta ini kan kita harus belajar dulu lah. Gimana nanti dia itu masa birahinya, masa kawinnya. Mudah-mudahan nanti dengan belajar secara langsung bisa berhasil, Mas. Tak cuma jadi tempat wisata dadakan, keberadaan unta di Mojokerto juga membuat banyak orang tertarik membelinya untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Tapi tak sedikit calon pembeli yang langsung mundur saat tahu harganya. 1 ekor unta punuk 1 bisa dibanderol ratusan juta rupiah. Harga yang tinggi itu bukan tanpa alasan ya, bos. Populasi unta di Indonesia memang masih sangat terbatas. Andai kata suatu hari nanti berhasil, bisa jadi motivasi untuk peternak yang lainnya ya, untuk unta di tahun-tahun depan ya. Kisah ini seakan mengingatkan peluang besar seringkali datang dari hal yang awalnya diremehkan atau dianggap mustahil. Karena kadang untuk memulai usaha yang menjanjikan, yang paling dibutuhkan bukan sekedar modal besar, tapi keberanian buat mencoba sesuatu yang berbeda. Dan yang penting, cuan, bos! Bos-bos, di Arab Saudi yang cari cuan dari usaha kuliner bakso bukan 1-2 orang. Makanya, pelaku usaha yang mau bersaing di usaha ini wajib punya sesuatu yang beda dan baru.
Kayak pengusaha kuliner yang satu ini, Bos. Doi menghadirkan bakso unta, pertama dan satu-satunya di Arab Saudi. Assalamualaikum, saya Osama dari Bakso Onta. Mau cobain bakso dengan rasa dan sensasi yang berbeda. Daging onta. Saksikan selanjutnya. Cuan, Bos. Bos, bagi Osama dan keluarga, bakso unta memang sudah lama jadi menu favorit yang dimasak sehari-hari. Berawal dari rumah, ternyata bisa jadi ide bisnis, Bos. Tapi bukan itu saja yang melatar belakangi hadirnya usaha bakso unta ini. Itu emang kita kan emang udah mulut Indonesia sering makan bakso. Emang suka makan bakso lah kita emang mulut. Akhirnya tante saya tertarik lah untuk kita lagi ziarah ke sini ke Jabal Nur. Kita lihat di sini emang semua rata-rata orang Indonesia kan. Jamaah Indonesia, haji, umroh, turis itu semua Indonesia semua kan. Kita tertarik untuk buka makanan Indonesia dengan khas yang baru itu, dengan daging onta. Tapi lewat resep keluarga. Pria Arab kelahiran Jakarta ini mulai mengembangkan bisnis milik keluarganya sejak tahun 2023 lalu. Siapa sangka, Bos, konsep bakso ini booming dan menjadi menu yang banyak dicari saat itu hingga hari ini. Bakso onta itu kita mulai dari 2023. Alhamdulillah sekarang udah jalan 2 tahun. Unta atau kerap disebut gamal, merupakan hewan ternak khas Timur Tengah. Selain susu, dagingnya pun sering dimanfaatkan. Di Arab, daging unta biasanya hanya diolah menjadi menu harian loh, Bos. Daging unta itu kan bahan khas di Saudi kan. Jadi saya tertarik untuk melihat peluang gitu, ingin memperkenalkan nuansa baru dengan antara makanan Indonesia yang udah terkenal, yang udah menjadi makanan global gitu, kita gabungin dengan bahan khas di Saudi gitu. Jadi perpaduan yang unik gitu. Untuk kebutuhan restonya, Osama produksi bakso unta setiap hari. Doi memilih daging unta segar sebagai bahan baku baksonya. Nah, untuk pasokan daging untanya tetap aman, Bos Osama sudah menjalin kerjasama langsung dengan penjual daging yang ada di kota Mekah. Kita punya orang yang terpercaya, orang lokal sini di tempat sana di Mekah. Kita itu kerjasama untuk bisa via telepon juga, kita minta disiapkan untuk hari ini berapa kilo, langsung siap, nanti kita ambil lewat naik mobil, tinggal kita ambil aja. Bos, bikin bakso unta nggak jauh beda dengan bakso daging sapi. Setelah tercampur rata, adonan kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus hingga bulatan adonan bakso terbentuk. Oh iya, Bos, biar produksinya cepat dan memenuhi kebutuhan harian, Bos Osama sengaja pakai mesin pembuat bakso seperti ini, Bos. Terakhir, rebus bakso sampai hasilkan tekstur yang kenyal. Kita produksi daging onta itu sekitar 400 sampai 500 kg. Karena untuk memenuhi kebutuhan kan. Gak cuma di outlet saja, penjualan bakso unta ini tersedia juga melalui aplikasi makanan, Bos. Selain itu, Osama juga melebarkan bisnisnya ini dengan menjual bahan-bahan bakso menggunakan jasa kirim untuk semua wilayah yang ada di Mekah. Kita masukin ke Begala, maksudnya itu warung-warung di Saudi sini. Kita masukin untuk jamaah yang kayak tinggal di sini mungkin mau nyobain bakso onta tanpa harus ke toko ini pun bisa gitu. Kita ada hunger station untuk yang malas untuk ke sini datang ziarah, bisa lewat aplikasi itu, namanya hunger station. Selama membuka bisnis bakso unta, Osama sangat konsen dengan kualitas produknya. Selain itu, Bos Osama pun harus rela hijrah dan tinggal di Mekah. Tujuannya bukan hanya sekedar mengontrol jalannya bisnis, Bos, tapi juga memastikan segala aturan manajemen berjalan dengan baik, Bos. Kualitas adalah segalanya sih. Dan kita juga udah patenin namanya dengan bakso onta ini. Karena emang kita udah percaya dengan kualitas kita yang kita bikin sendiri. Insya Allah kita pengen banget buka cabang di Indonesia. Jadi orang Indonesia yang mau nyobain nggak perlu harus ke Arab. Wah, ide bagus tuh, Bos.
Kapan lagi kan orang-orang Indonesia bisa nyobain langsung daging unta dalam bentuk bakso? Jadi penasaran deh bos, kira-kira dalam sehari Bos Osama bisa jual berapa porsi ya? Untuk harga kita jual bakso onta dan bakso sapi itu sama 20 real. Alhamdulillah itu kita bisa menghabiskan 400 sampai 500 porsi sih. Sah perharinya. Tuh bos, sehari bisa ludes terjual 500 mangkok bakso unta. 1 real setara dengan Rp4.600. Berarti omset hariannya nembus 46 juta rupiah bos. Kalau sebulan, widih, ngeri bos. Bos, mencoba sesuatu dalam hal bisnis itu sudah biasa. Urusan jatuh bangunnya, urusan nanti. Yang penting tetap cuan bos. Kemarin cari ada parfum Rosnoir sudah tiba, insya Allah. Siapa yang mau beli Rosnoir datang ke toko bos ambil. Cuma Rp400.000 Jokowi. Paling murah di dunia. Bos, tren parfum sekarang sudah bukan untuk orang dewasa aja loh, tapi juga sudah merambah ke anak-anak. Nah, di Tanah Suci sendiri, parfum selalu jadi salah satu incaran para jamaah haji untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Peluang inilah yang banyak dilirik oleh para pengusaha Arab di sana, bos. Assalamualaikum bos, aku bos Hamid. Siapa yang mau cari parfum murah dan harumnya yang bagus-bagus dan yang lembut, saksikan di Cuan Bos. Buat yang pernah berkunjung di kawasan Pintu 341 Masjid Nabawi Madinah, mungkin gak asing lagi dengan sosok bos yang satu ini. Bos Hamid, salah satu pengusaha parfum yang kerap viral karena metode marketing unik yang doi lakukan. Bukan cuma aktif di dunia maya, di dunia nyata alias di tokonya, Hamid juga sering membagikan hadiah parfum cuma-cuma kepada pengunjung. Kok bisa ya? Saya sudah melanggan sama orang Indonesia dari tahun 2018 begitu. Jadi dulu waktu 2018 saya tidak bisa bahasa Indonesia. Yang bantu siapa? Orang Sulawesi Makassar. Jadi waktu kalau dia datang umroh atau apa, dia suruh temannya ke sini, suruh keluarganya. Jadi saya bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Kalau ada orang datang belanja di toko saya, kasih dia parfum gratis. Yang follow IG saya, kasih dia parfum gratis begitu. Jadi viral. Bincang hangat memang menjadi ciri khas yang Hamid lakukan, bos. Orang Indonesia baik dan rahmat. Dan juga saya tidak bisa bahasa Pakistan, tidak bisa bahasa juga India, tidak bisa bahasa Turki. Jadi saya fokus untuk bahasa Indonesia. Jadi semua temanku orang Indonesia. Salah satu produk yang doi tawarkan adalah parfum. Berbagai merek parfum doi jual di tokonya, bos. Dengan kualitas top, tapi harganya miring loh. Kamu buka toko baru buka sosial media harus jadi baik. Dulu pertama kamu buka toko atau pertama kamu kerja karyawan harus jadi baik. Membangun sebuah kedekatan dengan pelanggan merupakan salah satu trik yang bisa dicoba ya bos. Para pembeli akan merasa nyaman saat memilih produk yang ditawarkan sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. Karena orang Madinah dari dulu baik, Rasul sama-sama harus kamu baik. Harus. Promosi lewat sosial media juga sangat penting. Ini juga cara membangun relasi dengan customer, bos. Bukan cuma itu, Hamid juga sangat menjaga hubungan baik dengan sejumlah pelaku usaha jasa travel. Tidak, saya di sosial media dan ada temanku juga yang punya travel, ada temanku yang tour leader, ada temanku yang semua. Semua bisa. Ada juga temanku yang punya travel banyak juga. Dan dia antar jemaahnya ke toko saya. Karena apa? Karena aku jujur sama jemaahnya. Kasih harga murah. Walau punya sejumlah karyawan, keterlibatan Hamid saat menjajakan produk juga berperan bikin tokonya laris manis di serbu jamaah. Jadi kepo kan? Ada berapa botol parfum yang laku terjual setiap harinya sih, bos? Wallahi, yang ada yang kecil-kecil itu saya jual 50 lusin bisa. Dari 20.000 Indonesia sampai 150 rial, 160 rial. Ada juga 225.
Mantap bosku. Untuk parfum seharga 5 real saja, Bos Hamid bisa menjual 50 lusin atau sekitar 600 buah dalam sehari. Berarti omsetnya bisa tembus 13 juta rupiah per hari, Bos. Selain menawarkan parfum, di toko Bos Hamid juga terdapat bundling produk lain yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh, Bos. Jualan tasbih, jualan sejadah, ini sejadah banyak sekali. Ada juga tasbih poka, ada juga zikiring elektronik, ada juga duba, parfum, keli, semua tas-tas ini. Ada hiasan, miniatur Ka'bah. Semua banyak-banyak. Sukses berjualan di Madinah, ternyata bikin Bos Hamid tertarik buka toko di Indonesia loh. Kalau ada rezeki buku banyak, jadi saya masih mau kumpuluan. Kalau sudah ada banyak uangku nanti saya Rencana mau buka di mana saja di? ke Indonesia insya Allah. Wih, Iya. rencana ke Indonesia. Insya Allah siapa tahu. Saya jalan-jalan ke sana. Kenapa? Karena orang Indonesia cuannya banyak kan? Banyak wanita dan orangnya baik, lucu. Dalam dunia bisnis, apa yang dilakukan Bos Hamid jadi langkah dalam membangun personal branding. Aktivitas ini cukup penting untuk membuat usaha yang dijalankan banyak dilirik dan jelas membangun sebuah kepercayaan. Percayaan ada, cuan pun datang bos, jadi sultan di tanah Arab. Oke bos, dalam dunia usaha itu harus kreatif. Kalau sudah kreatif, jadi cuan bos. Bos-bos, mencari peluang cuan di tanah Arab bisa datang dari mana saja, termasuk dari sensasi seru berkuda di tengah gurun. Wisata unik ini hadir bukan dari warga asli setempat, melainkan dari orang Indonesia loh. Keren gak tuh bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Galop Madinah. Ingin merasakan sensasi berkuda di tengah gurun? Ikutin terus, cuan bos. Di kawasan Wadi Abu Dud, terdapat jajaran perbukitan di tengah hamparan gurun membentuk bingkai alam yang memanjakan mata. Potensi inilah yang membuat Rizky bersama rekan-rekannya membangun bisnis wisata berkuda di tengah gurun. Yang awalnya hanya sebuah komunitas pecinta olahraga berkuda, berakhir menjadi bisnis dengan potensi cuan yang no play-play loh bos. Galop Madinah ini adalah komunitas berkuda di Madinah, komunitas Indonesia. Diawali dengan Ustadz Fauzi yang pertama. Kita awalnya adalah komunitas untuk berkuda di Madinah, di gurun. Dan seiring berjalannya waktu kita latihan. Ada juga datang permintaan untuk berkuda dari jamaah umroh, dari rakyat Indonesia yang datang ke sini. Bukan cuma jamaah Indonesia aja loh bos. Seiring waktu, wisata berkuda di tengah gurun Madinah juga dilirik oleh jamaah negara lain. Awalnya dari jamaah umroh Indonesia, kemudian banyak juga dari jamaah Malaysia, datang juga dari Eropa, Inggris, Prancis, banyak teman-teman kita sudah berkuda dengan Galop Madinah. Bos, memanfaatkan keahlian dan minat dalam hobi menjadi peluang usaha sah-sah saja kok dilakukan. Asal ingat, rencana bisnisnya harus jelas, termasuk target pasar, strategi pemasaran, dan perkiraan modal awal. Jangan lupa untuk menciptakan nama usaha yang menarik dan mudah diingat, seperti Bro Rizky yang mengusung nama Galop Madinah. Terakhir, manfaatkan platform sosial media dan marketplace untuk menawarkan produk yang ditawarkan. Nah, untuk saat ini, Galop Madinah menawarkan beberapa pilihan paket, tergantung dari budget customer-nya. Jadi kita ada 3 paket yang kita tawarkan ya. Yang pertama itu berkuda 10 km. Dari stable sampai ke gurun, jabal ini namanya Jabal Taas. Sampai nanti balik lagi itu kurang lebih 10 km. Itu yang pertama. Yang kedua ada Salem Camping. Jadi kita ada istirahat di sana. Nanti kita bisa lihat tempatnya.
kita bermalam di situ, makan malam di situ, kita hidangkan hidangan Arab, nasi Arab, kita masak di situ. Nanti baru jamaah kita ajak berkuda juga di situ, ada latihan memanah segala macam. Untuk paket ketiganya kita foto dengan kuda. Jadi yang nggak bisa berkuda dan takut sama kuda, biasanya mereka hanya datang dan berfoto aja gitu. Kita bantu untuk fasilitasi untuk fotonya. Tuh bos, nggak cuma bisa menunggang kuda, tapi juga mendirikan tenda di tengah gurun loh. Dalam menjalankan bisnisnya ini, Rizky juga menggandeng sejumlah karyawan yang merupakan warga lokal, bos. Kalau kuda yang kita miliki, alhamdulillah ada 7 kuda di sini. Tapi ada juga kuda stable yang bisa kita gunakan ya untuk bawa jamaah. Nah, kuda kita sendiri ini semuanya Arabian horse, asli Arabian horse. Jadi ada sanatnya tuh. Kita punya sertifikatnya, ayahnya siapa, ibunya siapa, sampai kakek neneknya ketahuan semua gitu. Walau baru ada 7 kuda yang tersedia, tapi udah bikin Rizky banjir pengunjung loh, bos. Untuk pengunjung di 1 bulan kurang lebih ada 90 pengunjung, dan kita paketnya start di 1.300 rial. 90 pengunjung dalam sebulan dengan harga paket termurah 1.300 real. Berarti sebulan bisa tembus 117.000 real atau setara setengah miliar rupiah. Pecah nggak tuh, bos? Oh iya, bos, konsep wisata berkuda milik bos Rizky ini merupakan wisata berkuda pertama dan mendapatkan lisensi resmi dari pemerintah Arab Saudi loh. Galop Madinah ini alhamdulillah kita yang pertama insya Allah untuk membuka rekreasi wisata berkuda di Madinah. Yang nantinya nggak menutup kemungkinan insya Allah di Mekah juga insya Allah nanti kita akan buka ke sana juga. Tapi sekarang fokusnya di Madinah untuk wisatawan umroh Madinah. Menjadi pionir nggak membuat Rizky lengah dalam berbisnis. Doi terus membuka keran-keran cuannya, termasuk dengan menawarkan bundling produk ke sejumlah jasa travel umroh dan haji di Indonesia. Fasilitas pelayanan ke customernya juga oke banget loh, bos. Untuk fasilitasnya kita akan jemput nantinya para pengunjung yang ingin berkuda dari hotel di Haram sampai ke sini berkuda, dan kita berikan hidangan Arab ya, kita ajak makan, baru nanti kita antar pulang lagi ke hotel. Gimana, bos? Kisah Bro Rizky membangun bisnis wisata berkuda di Madinah super inspiratif kan? Meski terpisah ribuan kilometer dari tanah air, Rizky bisa tetap panen cuan. Jadi sultan di tanah Arab, bos. Memulai bisnis dari hobi itu bisa aja. Ya, urusan berhasil itu urusan belakangan. Yang penting tetap semangat dan cuan, bos. Bos-bos, aroma asapnya langsung menggugah selera. Dagingnya dibakar dulu sebelum masuk ke dalam martabak, bikin rasanya jadi lebih gurih dan nendang. Belum lagi martabak manisnya. Di atasnya ada lelehan cream cheese gitu. Aroma harum semerbak ini sih jelas bikin lapar mendadak. Di balik martabak yang lagi ramai diburu ini, ada nama Jenita Janet yang jadi sosok di balik bisnisnya. Halo bos, ketemu lagi dengan Jenita Janet dan selamat datang. Ini adalah bisnis terbaru aku, nama Martabak Matraman. Di sini spesial banget karena martabaknya dibakar. Seperti apa martabak dibakar? Bolehlah tengok dikit. Tada! Ini dia, penasaran? Tonton terus. Bos-bos, kalau dengar nama Jenita Janet, orang pasti langsung ingat sosok penyanyi dangdut yang energik dan selalu heboh di atas panggung. Tapi siapa sangka, dari hasil manggung selama bertahun-tahun, Doi malah memutar hasil kerjanya buat membangun usaha.
Dari mulai dulu jadi penyanyi, sampai sekarang Allah menempatkan Janet di bidang bisnis, ini adalah wishlist Janet. Dimanapun Allah nempatin, Janet pengen berkembang di situ, pengen improve terus gitu. Di balik usaha yang sekarang ramai ini, ada proses panjang yang gak mudah. Bagi Janet, dunia hiburan dan dunia usaha itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau berbisnis kita benar-benar membangun fondasinya, strateginya supaya bisnis ini menjadi besar. Nggak sekedar transaksi jual beli. Ternyata ide bisnis ini muncul dari obrolan santai saat main padel bareng teman. Dari situ, mereka kenal dengan resep martabak warisan keluarga sang teman yang sudah ada sejak tahun 60-an. Dulunya, ayah teman Janet ini berjualan martabak di sudut kawasan Matraman. Dan sekarang, resep itu dihidupkan lagi dengan gaya yang lebih modern. Kita kolaborasiin jadi sesuatu yang culture. Jadi rasa-rasanya pun topping-toppingnya pasti bikin orang penasaran ya, martabak kok dibakar? Kayak gimana sih? Nah itulah, dari awal pertama itu ketika Mas Danu ngelempar, kita martabaknya martabak bakar. Nah, bos, yang bikin martabak ini menarik bukan cuma dari namanya aja, tapi juga dari cara masak dan rasanya yang nggak biasa. Kalau martabak pada umumnya langsung dimasak begitu aja, di sini daging untuk isian martabak asin dibakar dulu biar muncul aroma asap yang khas. Sedangkan yang manis ada varian cream cheese dengan coklat, kacang dan keju yang dibakar pakai torch sampai harum. Sebagai sosok yang sudah punya nama besar, Janet juga paham gimana caranya bikin orang penasaran. Bukan cuma lewat promosi, tapi juga lewat cerita. Mulai dari kemasan, nama menu, sampai isi di dalam kotak martabak, semuanya dibikin punya cerita sendiri. Bagaimana si martabak ini bisa terbentuk? Martabak Matraman ya. Ini tuh jadi resep warisan dari orang tuanya, gimana seorang anak meneruskan warisan yang dititipkan dari orang tuanya. Hasilnya, jangan ditanya bos. Dari satu cabang aja, hasilnya lumayan bingit. Boleh di-spill dikit dong, Bos Q? Untuk pendapatan, orang kan udah mulai sekarang banyaknya yang dine in karena pengen lihat outletnya. Itu penghasilan kita average-nya di 2-3 juta per outlet. Dan sekarang, Martabak Matraman sudah bersiap menambah hampir 10 cabang baru. Wih, alamat cuan keras ini mah. Kalau dihitung-hitung, angka itu baru dari satu tempat saja. Kebayang dong gimana cuannya kalau cabangnya terus bertambah? Cerita Janet membuktikan keberanian buat belajar hal baru, mau turun langsung dan gak malu mulai dari nol, bisa jadi jalan rezeki yang panjang. Karena pada akhirnya, usaha yang besar bukan cuma dibangun dari modal uang, tapi juga dari cerita, ketekunan, dan keberanian buat terus melangkah. Berat banget! Tuh, karena isinya full topping. Nah bos, semua usaha itu, semua bisnis itu ternyata butuh proses. Kalau tips dari Janet adalah, untuk memulai usaha, siapin dulu selain modal yaitu mental. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya, kemudian kita juga tidak boleh putus asa ketika kita gagal, kita harus bangkit lagi, cari lagi kira-kira bisnis apa lagi yang bisa kita garap dan ikhtiarkan. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk membuka pintu-pintu rezeki lain dengan cara silaturahmi. Setelah itu, setelah diusahakan, setelah diikhtiarkan, kita serahkan semuanya hasilnya sama Allah. Pokoknya apapun bisnisnya, yang penting cuan bos.